Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yasmin dari program studi Corporate Communication dengan NIM 240722000027. Dan hari ini saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Interaksi Penyuluh, Kehutanan, dan Masyarakat pada Program Perhutanan Sosial. Jika digambarkan dalam satu kalimat, penelitian ini adalah bertujuan menggambarkan hambatan dan strategi komunikasi yang tepat serta mengidentifikasi hambatan tersebut dalam mewujudkan komunikasi yang efektif antara penyuluh kepada masyarakat pada program perhutanan sosial di daerah, lingkup kerja UPTD KPHP Subda Sulayan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat hutan melalui komunikasi pembangunan dalam menjalankan program perhutanan sosial. Seperti yang kita ketahui sendiri, hutan berperan penting dalam kehidupan dan ekonomi. Namun, di Kalimantan Timur, hutan mengalami degradasi parah karena illegal logging, pembabatan hutan secara ilegal, dan sebagainya macamnya. Lalu pemerintah mendorong transisi ke ekonomi hijau melalui pengelolaan hutan berkelanjutan. Melalui program perhutanan sosial, memberi hak kelola sepenuhnya kepada masyarakat dengan pendampingan penyuluh kehutanan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan itu sendiri. Tantangan program ini meliputi keterbatasan SDM atau penyuluh kehutanan itu sendiri, akses lokasi yang masih terbatas karena seperti yang kita ketahui sendiri di UPTD KPHP Subda Sulayan masih terintegrasi dengan jalur-jalur sungai untuk mencapai kepada masyarakat, dan komunikasi pembangunan dalam mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pembangunan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan dalam interaksi dengan masyarakat. Dan yang kedua adalah apa saja hambatan yang dihadapi penyuluh kehutanan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Kerangka teori yang saya pakai adalah seperti penelitian terdahulu. Dari 10 jurnal dan penelitian terdahulu yang saya temukan, masih banyak terdapat gap penelitian yang saya temukan, antara lain adalah masih banyak permasalahan yang diangkat merupakan pengelolaan hutan berbasis komunitas, namun belum menyoroti permasalahan komunikasi yang dihadapi antara penyuluh kehutanan sebagai pendamping masyarakat dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Yang kedua adalah payung dari penelitian ini adalah menggunakan teori difusi inovasi, diambil dari artikel People Choice tahun 1994 tentang gagasan mengenai kekuatan komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang. Inovasi yang didifusikan melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya, sehingga pemilihan media atau channel yang tepat akan mempengaruhi massa yang tepat pula. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur komunitas, norma, dan kepemimpinan mempengaruhi adopsi inovasi dari program perhutanan sosial. Yang kedua adalah teori pendekatan budaya kearifan lokal yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hidayat pada tahun 2024 dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bencana, Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan penggunaan pendekatan budaya kearifan lokal ini adalah membantu penelitian dalam menyusun strategi komunikasi, pendekatan penyuluh kehutanan dalam pendekatan kepada masyarakat, sehingga program perhutanan sosial tersampaikan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya,
Konsep yang saya pergunakan adalah komunikasi pembangunan sebagai unsur utama model pembangunan kapasitas individu dalam kelompok untuk meningkatkan potensi dan kemampuan masyarakat. Kemudian dalam penelitian ini saya juga memberikan gambaran mengenai perhutanan sosial atau PHBM, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk memiliki kemampuan penuh dalam mengelola sumber daya hutan di sekitar kawasan hutan, sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui 5 skema perhutanan sosial, yaitu HKM atau hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan taman rakyat, kemitraan kehutanan, hingga hutan adat. Dan yang terakhir, saya juga memasukkan konsep penyuluh kehutanan sebagai jabatan fungsional yang dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam Kementerian Kehutanan yang memiliki peran penting dalam pendampingan program kehutanan sosial. Kerangka konseptual pada akhirnya dari latar belakang hingga teori yang saya gunakan muncullah kerangka konseptual strategi komunikasi pembangunan, yaitu adanya komunikasi partisipatif dan komunikasi interpersonal dengan menggunakan media komunikasi dan pendekatan budaya lokalitas, sehingga nantinya penelitian ini akan melihat efektivitas komunikasi melalui pemahaman pesan, respon masyarakat, dan tingkat kepercayaan, yang akhirnya keberhasilan program perhutanan sosial dapat dilihat dari peningkatan kesadaran lingkungan, partisipasi dalam program, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metodologi yang saya pergunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, dan makna yang dimiliki oleh partisipan, yaitu penyuluh kehutanan dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan peneliti secara langsung di tengah lingkungan yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang holistik dan realistis. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi kasus. Mengapa saya pergunakan ini? Karena studi kasus mampu menjelaskan secara rinci dan mendalam suatu peristiwa dan program dalam konteks tertentu. Studi kasus memiliki fokus pada suatu kasus atau beberapa kasus yang memiliki khas atau relevansi dalam penelitian. Dan teknik yang saya gunakan adalah wawancara dan observasi di lapangan. Teknik analisis data yang saya pergunakan adalah milik dari Sugiono 2014 yang menggambarkan proses pencarian data, menyusun hingga dari proses wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Lalu saya juga memasukkan analisis model Mas dan Huberman untuk menarik kesimpulan atau data yang sudah saya kumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya dari analisis model Mas dan Huberman tersebut, saya melakukan tahap-tahapan seperti reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang penting, penyajian data dan reduksi data, lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi, hingga uji data. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di daerah lingkup kerja UPTD KPHP Subdes Belayan dan berlangsung pada Desember 2024 hingga Maret 2025 sesuai lokasi dan waktu yang ditentukan bersama dengan penyuluh dan kelompok tani yang bersangkutan. Analisis penelitian yang saya dapatkan sejauh ini adalah yang pertama, objek penelitian ini melibatkan penyuluh kehutanan dan masyarakat yang menerima manfaat program perhutanan sosial di wilayah kantor UPTD KPHP Subdes Belayan, dan masyarakat ini yang menerima manfaat dari perhutanan sosial. Analisis hasil yang didapatkan adalah kendala yang dialami oleh penyuluh kehutanan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan adalah yang pertama, tingkat motivasi dalam menjalankan program perhutanan sosial yang berkelanjutan dan berdaya.
penyuluh harus selalu mendampingi dan tetap memotivasi masyarakat agar program yang telah diberikan berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan penyaluran bantuan dari pemerintah. Yang kedua adalah masalah penolakan program karena perbedaan persepsi. Seperti hasil wawancara dan observasi, adanya perbedaan budaya seperti logat. Secara infografis, masyarakat di daerah tersebut kebanyakan berasal dari suku Dayak dan Banjar, sehingga beberapa penyuluh kehutanan harus menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan menyesuaikan diri dan menggunakan logat-logat yang ada, sehingga terkadang penyampaiannya cukup terkendala karena perbedaan bahasa dan logat setempat, sehingga cara adopsi inovasi terbatas karena akses informasi. Dan yang ketiga adalah perlunya menjaga dan memilih cara komunikasi yang tepat dengan bahasa, dikarenakan hasil dari wawancara observasi tingkat pendidikan juga mempengaruhi mengapa ada hambatan komunikasi dalam penyampaian informasi sekitar program perhutanan sosial. Dari masyarakat sendiri, keterbatasan yang dialami atau hambatan yang dialami oleh masyarakat adalah pemahaman program dan aturan atau kebijakan yang terus berubah dan bertambah, mempengaruhi motivasi masyarakat dalam menjalankan program karena mereka memiliki anggapan dan persepsi bahwa ketika terlalu banyak informasi dan aturan atau kebijakan yang harus diikuti, program akan semakin susah untuk dilaporkan dan ditingkatkan menjadi program yang berkelanjutan dengan masyarakat yang masih memiliki antusiasme yang sama. Dan tingkat pendidikan juga menghambat mereka dalam melaksanakan pelaporan dan menginformasikan kembali kepada penyuluh kehutanan, sehingga memang pada kesimpulannya adalah harus banyak komunikasi yang dijaga oleh pihak penyuluh untuk tetap menggiring berjalannya program sesuai dengan aturan yang ada. Dan bantuan kepada masyarakat seperti alat ekonomi yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada masyarakat memiliki akhirnya menjadi salah satu penghambat. Yang kedua, hasil diskusi dengan Kepala KPHP 11 Bayan adalah harapannya masyarakat dapat berdaya dalam mengelola hutan karena itu adalah hak mereka dan jangan sampai dikelola oleh pihak asing atau pihak luar yang tidak memberikan nilai ekonomi yang sesuai dengan fungsi hutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya penggunaan bahasa dan cara penyampaian yang lebih sederhana karena keterbatasan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap program, sehingga monitoring kegiatan, edukasi dan sosialisasi harus tetap dilaksanakan oleh pihak penyuluh kehutanan agar program tetap berjalan sesuai dengan harapan dan instrumen-instrumen kebijakan yang ada. Sekian dari saya. Semoga topik tesis ini dapat bermanfaat baik di dunia pendidikan maupun sebagai di dunia praktisi dan bisa menambah wawasan para peneliti di luar sana yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai pemanfaatan hutan dan ekonomi keberlanjutan di dalam kawasan hutan.